Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Tata Isyarahmi NIM F231200003, mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota akan menjelaskan materi tentang karakteristik permukiman transmigrasi. Transmigrasi adalah perpindahan penduduk secara sukarela untuk meningkatkan kesejahteraan dan menetap di kawasan transmigrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah. Transmigrasi terbagi menjadi beberapa macam dan jenis. Yang pertama, transmigrasi umum, yaitu transmigrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah bagi penduduk yang mengalami keterbatasan dalam mendapatkan peluang kerja dan usaha. Para transmigran akan mendapatkan lahan usaha dan lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status hak milik. Kemudian ada transmigrasi swakarsa berbantuan. Transmigrasi yang dirancang oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah dengan mengikut sertakan badan usaha sebagai mitra usaha transmigran bagi penduduk yang berpotensi berkembang untuk maju. Transmigrannya akan mendapat sarana usaha atau lahan usaha dengan status hak milik atau dengan status lain sesuai dengan pola usahanya, lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status hak milik. Kemudian transmigrasi swakarsa mandiri yang merupakan prakarsa transmigran yang bersangkutan atas arahan, layanan, dan bantuan pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah bagi penduduk yang telah memiliki kemampuan. Transmigrannya akan mendapat bimbingan untuk memperoleh lapangan kerja atau lapangan usaha atau fasilitas mendapatkan lahan usaha, sedangkan lahan tempat tinggal dengan status hak milik. Ini dia konsep kawasan transmigrasi adalah di mana kawasan budidaya memiliki fungsi sebagai pemukiman dan tempat usaha masyarakat dalam satu sistem pengembangan berupa wilayah pengembangan transmigrasi atau WPT atau lokasi permukiman transmigrasi LPT. Jadi dia di dalam satu kawasan transmigrasi terdiri dari minimal 3 SKP dan salah satu SKP-nya akan menjadi KPB atau pusat kawasan baru. Kemudian ini rencana kawasan transmigrasi. Jadi gambar ini menjelaskan bagaimana rencana kawasan transmigrasi itu jadi satu kawasan transmigrasi yang terdiri dari beberapa satuan kawasan pengembangan atau SKP. Dan di dalam satu kawasan transmigrasi minimal ada 3 SKP di mana salah satunya akan menjadi pusat dari kawasan yang disebut dengan pusat kawasan baru. Setiap satuan permukiman harus tersedia sarana berupa perumahan, pelayanan umum, pelayanan pendidikan, SD, pelayanan kesehatan, puskesdes, pasar mingguan, kemudian didukung dengan sarana. Sementara kawasan perkotaan baru sebagai PPK atau PKL. Lanjut, kedudukan rencana kawasan transmigrasi dalam sistem RT-RWN, RT-RWP, dan RT-RWK. Jadi, kedudukan rencana kawasan transmigrasi adalah bagian daripada tata ruang wilayah kabupaten kota, di mana rencana kawasan transmigrasi ini merupakan rencana perwujudan kawasan transmigrasi yang telah direncanakan. Ini lanjutannya merupakan bagian lanjutan dari bagian sebelumnya setelah ada rencana kawasan transmigrasi, kemudian akan ada rencana perwujudannya. Mulai dari pencadangan tanah, kemudian ditetapkan menjadi kawasan transmigrasi, kemudian ada rencana pembangunannya, rencana perwujudannya, lanjut kepada rencana pengembangan kawasan transmigrasi.
Ini merupakan gambaran kawasan transmigrasi yang seperti sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya bahwa di dalam satu kawasan transmigrasi ada beberapa minimal ada 3 SKP yang kemudian salah satu SKP akan menjadi KPB yang semuanya tersedia sarana, kemudian jaringan prasarana. Namun di dalam KPB harus lebih lengkap di mana sarananya itu pelayanan pendidikan sekurang-kurangnya tingkat menengah, pelayanan kesehatan setingkat puskesmas, rawat inap, terminal, dan pusat kegiatan industri. Sementara jaringan prasarana jalan jalan penghubung utama atau kolektor sekunder, jalan poros utama, jalan lokal sekunder, dermaga, jalan lingkungan sekunder kota, jalan lingkar luar KPB. Lanjut, ini merupakan bentuk dan fungsi permukiman dalam kawasan transmigrasi. Jadi, satuan pemukiman terbagi menjadi tiga, yakni SP baru, SP pugar, SP tempatan. SP baru merupakan permukiman transmigrasi dengan daya tampung 300 sampai 500 keluarga atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300 sampai 500 keluarga yang keseluruhan sarana dan prasarananya hasil pembangunan baru dan merupakan bagian dari SKP atau KPB. Sementara SP Pugar adalah permukiman penduduk setempat yang menjadi satu kesatuan dengan permukiman transmigrasi dengan daya tampung 300 sampai 500 keluarga dan merupakan bagian dari SKP atau KPB. Sementara SP tempatan adalah permukiman penduduk setempat dalam deliniasi SKP atau KPB yang disetarakan dengan SP. Lanjut, permukiman transmigrasi adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari satu permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha transmigran. Satuan permukiman yang selanjutnya disebut SP adalah satu permukiman transmigrasi dengan daya tampung antara 300 sampai 500 keluarga atau beberapa permukiman sebagai satu kesatuan dengan daya tampung 300 sampai 500 keluarga dan merupakan bagian dari SKP atau KPB. Fungsi dari SP dalam SKP yakni mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. SP Pusat SKP itu sebagai desa utama sebagai pusat SKP yang berfungsi menjadi pusat pelayanan lingkungan untuk melayani kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat skala SKP. SP dalam KPB mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Sementara SP Pusat KPB, Pusat Pelayanan Kawasan, disiapkan menjadi pusat KPB sebagai pusat pelayanan kawasan dengan kegiatan utama perdagangan dan jasa untuk melayani aktivitas ekonomi skala WPT atau LPT. Ini merupakan ilustrasi penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi. Jadi terbagi menjadi ada pemugaran rumah, kemudian ada pemukiman baru, pembangunan rumah existing. Lanjut, ini merupakan kawasan transmigrasi yang akan diwujudkan. Jadi di dalam satu kawasan transmigrasi seperti yang sudah dijelaskan akan ada beberapa SKP dan salah satu SKP-nya akan menjadi pusat kawasan baru. Bisa dilihat pembagiannya di mana pusat kawasan baru ada di tengah-tengah antara SKP. Nah, ini penjelasannya ilustrasi pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi ya. Bisa dilihat KPB, zona kawasan yang sebagai pusat pertumbuhan yang disiapkan menjadi KPB yang struktur dan pola pemanfaatan ruangnya untuk permukiman, perdagangan dan jasa, industri, konversi.
Jadi wilayah pedesaan yang akan dikembangkan jadi pusat pelayanan kawasan merupakan pusat kegiatan lokal, kota kecamatan, atau embrio kota kecil. Sementara zona pendukungnya zona kawasan pedesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan SDA yang struktur dan pola pemanfaatan ruangnya untuk pemukiman, lahan usaha, lahan investasi, dan lain-lain. Lanjut, ilustrasi bentuk kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah dengan produk unggulan tertentu. Jadi ini pengembangannya dengan melihat produk unggulan yang ada di kawasan transmigrasi. Zona kawasan sebagai pusat pelayanan industri pengolahan atas produk unggulan di kawasan bersangkutan, perdagangan dan jasa, serta permukiman perkotaan. Nah, kemudian desa sebagai kawasan, kemudian yang berwarna biru ini sebagai kawasan perdesaan yang memiliki fungsi sebagai sistem produksi pertanian dan pengolahan sumber daya alam produk unggulan tertentu sesuai potensi kawasan. Lanjut, ini merupakan struktur tata ruang wilayah pembangunan transmigrasi di mana WPT harus menjadi pusat kegiatan ekonomi wilayah, pusat kegiatan industri dan olah hasil, pusat pelayanan jasa dan perdagangan, pusat pelayanan kesehatan, pusat pendidikan menengah, serta pusat pemerintahan. Kemudian untuk SKP sekelilingnya sebagai industri kecil, pasar harian, pertokoan, jasa perbankan, perbengkelan, pelayanan pos, pendidikan TK, pertama, pustu, dan pemerintahan. Lanjut, ini merupakan kawasan transmigrasi baru yang baru direncanakan oleh pemerintah. Ini gambarannya. Ini kawasan transmigrasi yang baru dibuka di Desa Tinauka, Kecamatan Rio Pakapa, Kabupaten Donggala. Jadi dia masih mengambil lahan berupa lahan kosong, kemudian dibangun-bangunkan rumah yang sama sebagai pusat pengembangan permukiman. Nah, ini modelnya permukiman khusus transmigrasi dan pendatang di Suabi, Wasior, Kabupaten Teluk, Wondama, Papua Barat. Lanjut, ini juga mengikuti jalan. Lantas ini suasana rumah transmigrasi. Ini di Saluandeang, Kabupaten Maju Tengah, Sulawesi Barat. Ini nanti pembangunan jalannya akan berjalan seiring waktu untuk mendukung pemukiman kawasan transmigrasi ya. Ya, itu tadi penjelasan secara singkat saya tentang eh, kawasan transmigrasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.